Ya. Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita mempelajari dari paket 9, tepatnya adalah melanjutkan salah satu dari materi tentang maf'ul yang namanya maf'ulun ma'ahu. Sebentar ya, saya cek dulu suaranya. Di layar ada diagram singkat mafa'ilu, kumpulan maf'ul. Yang pernah kita bahas adalah maf'ulun bihi, kemudian maf'ulun fihi, dan sekarang kita bahas maf'ulun ma'ahu. Kita buka tentang maf'ulun ma'ahu. Dalam diagram sebelah kiri ada keterangan bahwa huruf wawu itu jumlahnya ada 30 macam. Ini barangkali file yang pernah saya kirim, kita lupa menyimpannya atau hilang, nanti saya kirimi lagi tentang huruf wawu yang jumlahnya 30 macam. Nah, dari 30 macam huruf wawu, ada satu macam wawu namanya wawu al-wawu bimakna ma'a. Ya, ini ada huruf wawu di Al-Quran yang artinya bersama. Kita kan terbiasa wawu artinya dan. Tapi di Al-Quran ada juga wawu yang artinya bersama. Al-wawu bimakna ma'a. Yani huruf wawu yang diartikan bersama. Jadi huruf wawu ada 37 macam. Untuk membahas tentang maf'ul ma'ahu, itu ada ikatannya, ada kaitannya, ada hubungannya dengan huruf wawu bimakna ma'a. Kenapa? Karena dari segi arti, maf'ulun ma'ahu adalah definisinya adalah berwujud isim yang mansub, ya. Namanya maf'ul, maf'ulun pasti mansubun. Jadi maf'ulun ma'ahu adalah isim yang mansub yang didahului oleh huruf wawu yang bimakna ma'a atau yang artinya bersama. Jadi maf'ulun ma'ahu itu satu paket dengan huruf wawu sebelum lafaz tersebut. Contoh dalam kalimatnya. Pertama, saya ambil contoh dari hadis Rasul. Hadis ini. Rasul berkata bahwa bu'ithu ana wasa'atu kahataini. Misalnya sa'atu taknya doma, saya rubah fathah. Bu'ithu ana wasa'ata kahataini. Jadi kita lihat warna merah ada lafaz wa. Sedangkan warna biru ada sa'atu akhirnya doma atau marfu'un dan as-sa'ata akhiran fathah atau mansubun. Yang nomor satu, kalau diartikan perkata, buistu ana, aku diutus, wasa'atu, dan detik-detik kiamat, kahata ini, seperti dua jari ini, yakni jari telunjuk dan jari tengah ketika direnggangkan. Jadi Rasul Muhammad itu diutus ke bumi, itu dikala hitungan waktu di bumi tinggal sebentar. Yakni apa? Tinggal jaraknya sebentar, jarak antara dua jari, telunjuk dan jari tengah ketika direnggangkan. Ya, ini apa? Sangat dekat sekali. Kiamat sebentar lagi. Itu pengertian kahata ini. Buistu ana, kalau nomor satu diartikan buistu ana, aku diutus. Wasa'atu dan kiamat seperti dua jari ini. Yang nomor dua kalau diartikan buistu ana, aku diutus. Wasa'ata, bersamaan. Ya, wah, ini artinya bersamaan. Bersamaan detik-detik kiamat kahata ini seperti dua jari ini. Nah, as-sa'atu kalau akhiran tu sebagai fa'ilun. Fa'ilun dari fi'il mana? Fi'il yang disembunyikan. Nah, kalau as-sa'ata berbunyi ta sebagai maf'ulun. Namanya maf'ulun ma'ahu. Akan kita ungkap rincian dari lafaz hadis Rasul. Apakah Rasul ketika berlafaz hadis pakai yang nomor satu atau nomor dua? Akan kita ungkap jawabannya. Karena dua pilihan di sini, wasa'atu ada wasa'ata. Kita buka catatan berikutnya. Nomor satu, bu'ithu ana. Bu'ithu ana. Kalau arti perkata, bu'ithu telah diutus ana diriku. Telah diutuslah aku. Wasa'atu dan saat atau kiamat kahata ini. Seperti dua jari ini. Kalau yang tak, bu'ithu ana. Ini lengkapnya nomor satu,
Buistu ana wa buisat, taknya sukun ya. Kalau dibaca wasol buisati, wa buisati sa'atu kahataini. Kalau berkata buistu ana, telah diutus diriku atau telah diutuslah aku, wa buisati sa'atu, dan telah diutus juga yakni waktu kiamat. Kahata ini seperti dua jari ini. Jadi kalau berbunyi tu sa'atu bermaksud bahwa sebagai fa'il dari fi'il bersembunyi berbunyi buisat. Karena sa'atu mu'annas maka fi'ilnya pakai tak sukun. Buisat karena dibaca wasol buisatis sa'atu. Ini kalau nomor satu. Nah kalau nomor dua pengertiannya yang nomor dua buitu ana wa sa'ata. Kalau sa'ata maka wa ini bermaksud ma'a. Buistu ana ma'as sa'ati ya karena dimudofkan. Ma'as sa'ati kahata ini. Buistu ana telah diutus diriku atau aku ma'a bersama. As-sa'ati bersama kiamat yang seperti dua jari ini. Nah, lafaz ma'a sudah kita kenal. Apa namanya ma'a itu? Ismu dorfiz zamani. Ya, ismu dorfiz zamani mabniun ala fatahin fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Benar loh ya? Saya ulangi. Apa i'rabnya ma'a? Ismu dorfiz zamani mabniun ala fatahin fi mahalli nasbin maf'ulun fihi. Ya, ini apa? Alokasi waktu di mana ana buistu, di mana aku diutus. Ya, itu kalau pakai ma'a. Nah, kalau pakai ma'a, maka lafaz sa'atu jadi kasroh ma'as sa'ati. Itu kalau pakai ma'a. Ternyata Rasul ketika bersabda dalam hadis beliau tidak pakai kata ma'a. Ma'a beliau ganti jadi wa. Jadi wasa'ata. Nah, karena wasa'ata, apa itu ta? Mansubun. Sebagai apa? Maf'ulun ma'ahu. Jadi, karena wawa di sini adalah pengganti lafaz ma'a, maka isimnya menjadi ma'ahu sebagai pengganti ma'a di lafaz wa di sini. Jadi, tulisan wasa'ata itu sama saja dengan tulisan ma'as-sa'ati. Karena ma'anya dihapus, diganti wa. Berarti wa ini adalah mensifati seperti sifatnya isim dorob zaman yang berbunyi ma'a. Nah, karena ma'a dihapus diganti wa, maka bekas-bekasnya dorob zaman, bekas-bekasnya ma'a itu ditempelkan pada isim berikutnya. Nah, untuk sebagai isyarat bahwa isim berikutnya adalah sebelumnya didahului ma'a atau bermaksud kebersamaan, maka taknya difathahkan. Kenapa? Karena namanya ma'a itu statusnya sebagai maf'ulun fihi. Karena maf'ulun pasti mansubun. Maka dari itulah lafaz sa'atu difathahkan menjadi sa'ata. Jadi apa? Supaya mansubun. Jadi kenapa mansubun? Ini penjelmaan ya, penjelmaan dari lafaz ma'a yang ada di sebelah kanannya. Nah, ini prosesnya. Aslinya Rasul bersabda berbunyi, buistu ana ma'as sa'ati. Buistu ana, telah diutus aku ma'as sa'ati, bersama kiamat kahata ini. Seperti dua jari ini. Nah, karena Rasul nggak pakai ma'a, pakai wa, maka supaya bermaksud Rasul itu diutusnya bersamaan dengan kejadian hal yang lain, maka alokasi kejadian namanya maf'ulun itu oleh Rasul diberikan pada isim berikutnya menjadi fathah atau mansubun. Maka sa'ata statusnya sebagai maf'ulun ma'ahu. Sekarang contoh dalam ayatnya. Saya ambil dari Al-Baqarah 35. Wa qulna, dan kami berkata, ya Adamu, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, wa zaujuka, dan pasanganmu, al jannata, di surga. Yang kita garis biru adalah yang kita bahas malam ini atau sore ini. Kalau diartikan perkata, uskun anta, tinggallah kamu, wa zaujuka, dan pasanganmu. Ternyata zauju akhiran doma, wa zaujuka akhiran doma. Mari kita rubah-rubah. Kita bayangkan berbunyi fathah, wa zaujaka, tampilan berikutnya. Misalnya nomor 1 berbunyi uskun anta wa zaujukal jannata. Yang nomor 2 uskun anta wa zaujakal jannata. Ya, beda loh ya, hati-hati.
Kalau wa zaujuka artinya adalah wahai Adam uskun anta, tinggallah kamu, berdiam dirilah kamu, wa zaujuka dan pasanganmu, al jannata di surga. Kalau nomor 2 karena pakai zauja bukan zauju, maka wa ini bermaksud ma'a atau kebersamaan. Wahai Adam uskun anta, tinggallah kamu, wa zaujaka bersamaan dengan pasanganmu, al jannata di surga. Jadi lafaz zauju kalau doma sebagai fa'ilun, kalau zauja sebagai maf'ulun. Ternyata oleh Allah dalam firman-Nya Allah pakai yang nomor 1, tidak pakai yang nomor 2. Kalau tadi dalam hadis Rasul beliau yang pakai nomor 2. Jadi apa? Buistu ana wasa'ata, fatkah mansub wasa'ata. Tapi Allah di Al-Qur'an pakai wazaujuka, bukan wazaujaka. Nah, coba kita rasakan pelan-pelan ya. Mari kita rasakan dulu pelan-pelan. Misalnya, ini saya baca perkata. Wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu. Wa zaujuka dan pasanganmu. Kalau wa artinya dan, kalau dianggap sebagai huruf atof loh ya, huruf atof, ya tentu kita tanda tanya, zauju itu marfuun, kenapa kok marfu? Nah ini, coba ditebak pelan-pelan. Nah kalau wa ini artinya dan, yang dimaksud sebagai huruf atof, maka zauju di sini ju ini sebagai apa kalau gitu? Marfuun. Ini yang pertama. Kalau yang berikut nomor 2, wahai Adam uskun anta, tinggallah kamu, wa zaujaka dan pasanganmu, al jannah surga. Kalau wa diartikan dan sebagai huruf atof, maka zauja ini mansubnya kenapa? Namanya atau kan sambungan. Sambungan dari mana zauja di sini? Begitu pula wa dan yang nomor 1. Kalau wa diartikan dan bermaksud huruf atof, zauji ini atofnya sambungan dari mana? Nah, ini salah satu kalimat yang rumit. Apa rumit? Karena dalam bahasa Al-Qur'an ini salah satu kajian tentang maf'ul yang paling rumit adalah membahas tentang maf'ul ma'ahu. Kenapa? Karena maf'ul ma'ahu itu terikat dengan wa sebelumnya. Nah, untuk mengungkap apakah wa ini tepatnya artinya dan, apakah tepatnya artinya bersamaan, itu dirasakan dari kalimatnya. Kenapa? Karena tidak ada ciri tertulis untuk mengetahui wa di sini apakah dan, apakah bersamaan, gak ada ciri tertulisnya. Gimana cara mengetahuinya? Ya tentu saja kata kunci sebelah kiri. Apa lafadznya? Oh zauju, doma. Oh zauja, fathah. Ini kata kuncinya. Kalau zauja, oh berarti wa ini bersamaan. Kalau zauju, oh berarti wa ini dan. Itu kalau ketahuan jelas bahwa ini ada harokatnya. Padahal kita tingkatan paket 9 adalah membaca ayat tanpa harokat, bahkan tanpa titik. Ya kan? Mari kita bayangkan gak ada harokatnya. Apakah zauju, zauja? Mari kita ngisi bukan karena hafalan, tapi karena pemahamannya. Nah, kalau gitu untuk mengetahui apakah wazauju, apakah wazauja, itu kita mengikuti perasaan ayatnya. Harus memahami maksud dari ayatnya. Apa ini? Ini perintah kepada Adam. Uskun anta, tinggallah kamu, wahai Adam. Ternyata Allah pakai firman-Nya yang nomor 1. Bukan yang nomor 2. Nomor 2, zauja. Nomor 1, zauju. Tadi kita lihat ayatnya. Boleh sebentar mundur. Di layar saya baca ya. Wa qulna, dan kami berkata. Siapa pelaku kami di sini? Allah. Ya Adamu, wahai Adam. Ingat ya, huruf nidaknya mengarah kepada Adam. Tidak berbunyi ya Adam wa Hawa, enggak gitu. Wahai Adam dan Hawa, tidak gitu. Allah hanya bersuara mengarah kepada Adam. Ya Adamu, wahai Adam. Kalau perkata alifnya doma. Uskun anta, tinggallah kamu. Nah, uskun anta, tinggallah kamu. Oh, berarti fi'il uskun adalah fi'il amar. Nyuruh kepada siapa? Nyuruh kepada anta. Nyuruh kepada kamu. Yani siapa? Adam. Nah ya. Iskun anta, tinggallah kamu, wahai Adam. Lanjutannya, wa zaujuka. Nah, ini kita misteri di sini. Wa zaujuka, dan pasanganmu. Nah, kalau diteliti secara i'rabnya loh ya, i'rabnya, wa zaujuka, dan pasanganmu. Wa di sini kalau dianggap sebagai
harfu atofin mabdiun ala fatahin, huruf atof. Kalau atof sambungan dari mana? Oh, sambungan dari anta. Anta kan domiron, anta kan domiron, ya domiron munfasilun. Nah, sedangkan pasangannya Adam, Allah istilahkan zaujuka, pasanganmu. Ini kalau kata zaujuka bisa diganti dengan berbunyi hia. Apa hia? Dia perempuan. Kita bayangkan pakai domir. Uskur anta, wahia. Uskun anta, wahia. Al jannata. Wahai Adam, tinggallah kamu bersamanya, bersama dia. Wahia. Dan dia. Yang dia siapa? Karena Hawa perempuan, wahia. Dan dia. Al jannata, di surga. Jadi kata-kata hia diganti zauju. Dan pasanganmu al jannah, di surga. Nah, di sini oleh Allah, kenapa Allah nggak pakai kata zauja? Kok pakai zauju? Jawabannya adalah wa di sini huruf atof. Ingat bahwa huruf atof itu punya dua pengertian. Yang pertama bermaksud menyambung perbuatan secara bersamaan. Yang kedua bermaksud menyambung perbuatan secara berurutan, ya. Secara berurutan, misalnya kholaqos samawati wal ardo. Bentar ya, saya tulis dulu dalam layarnya agar kita tidak membayangkan. Bentar, saya ambil pulpen dulu. Bentar ya. Saya tulis misalnya kholaqo. Apa kholaqo? Menciptakan. Kholaqo, menciptakan. Kholaqos samawati, menciptakan langit. Kholaqos samawati wal ardo, dan bumi. Ya, wal ardo, dan bumi. Ya, do di sini kenapa mansubun? Karena sebagai maf'ulun bihi dari kholaqo. Apa kholaqo perbuatannya? Menciptakan. Namanya menciptakan butuh objek. Nyiptain apa Allah itu? Nyiptain langit. Nah, karena langitnya bentuk jamak, maka karena jamaknya mu'annas salim, tanda mansubnya kasroh, ya. Ini bukan majrurun, tapi mansubun karena jamak mu'annas salim. Oh, berarti ini maf'ul bihi yang pertama, sedangkan al-ardo maf'ul bihi yang kedua, ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Apa wa di sini? Bermaksud bukan kata sambung bersamaan, tapi kata sambung berurutan. Oh, berarti Allah itu berbuat menciptakan. Nyiptakan apa duluan? Nyiptakan langit, lalu nyiptakan bumi, lalu nyiptakan bumi. Maka wa ini bermaksud urutan perbuatan, ya. Sama di ayat ini. Sama. Di ayat 35 ini seperti itu. Wa bermaksud urutannya. Yakni apa? Uskun anta, tinggallah kamu wahai Adam, ya, wa zaujuka, dan pasanganmu, maksud apa? Dan tinggallah pasanganmu juga sama di surga. Jadi perintah Allah pertama mengarah kepada Adam. Kenapa hanya kepada Adam duluan? Karena dalam kisah ayat ini, ya, dalam kisah ini, ketika Allah berkata uskun anta, itu dalam kisahnya Adam masih sendirian. Adam masih sendirian. Hawa atau pasangannya belum diciptakan. Adam masih sendirian. Ya Adamu, wahai Adam. Makanya ketika masih sendirian, makanya kata seruan atau huruf nida hanya menyuruh kepada Adam saja. Nggak berbunyi, ya Adamu, wa Hawa. Nggak gitu. Hanya kepada Adam saja. Ya Adamu, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu. Setelah Adam bertempat tinggal di surga, merasa sendirian, maka Allah buatkan pasangannya dan juga tinggal di surga. Wa zaujuka, maksudnya apa? Wa sakana, ya, ingat ya, ada fil tersembunyi, wa sakana zaujuka. Dan pasanganmu juga bertempat tinggal di surga. Wah, ini bermaksud urutannya. Oh, berarti yang tinggal di surga anta, wahai Adam, kamu duluan. Ya, setelah kamu tinggal di surga, entah berapa lama, baru kuciptakan pasanganmu. Dan juga ada sudah di surga bersamamu. Wah, di sini adalah huruf atof. Apa atof itu? Kata sambung. Menyambung apa? Menyambung perbuatan uskun. Bedanya, kalau kepada anta pakai fi'il amar, uskun.
Kalau pada zauju pakai fi'il madhi. Wa sakana zaujuka. Nah, sekarang catatannya. Allah berfirman pakai nomor 2. Uskun anta tinggallah kamu. Wa zaujaka. Maaf ya, wa zaujuka. Tidak nomor 2. Kalau pakai nomor 2, zauja. Kenapa ja? Maf'ulun ma'ahu. Maksudnya apa? Misalnya kita bayangkan ayatnya berbunyi wa zaujaka. Maka berkesan gini. Wahai Adam, tinggallah kamu bersamaan dengan tinggalnya pasanganmu di surga. Jadi kalau berbunyi wa zaujaka, seakan-akan Allah itu menciptakan Adam dan juga bersamaan menciptakan pasangannya Adam. Yang kedua, ketika Allah nyuruh Adam berbunyi fi'il amar uskun anta, tinggallah kamu. Maka secara bersamaan Allah juga nyuruh pasangannya Adam. Wahai pasangannya Adam, tinggallah kamu juga di surga. Ini. Jadi, kenapa dalam ayatnya tidak berbunyi wa zaujaka? Kenapa tidak zaujaka? Kalau beri zaujaka berarti Quran menyalahi sejarah. Atau berarti Quran ayat ini bertentangan dengan ayat yang lainnya. Di ayat yang lainnya intinya adalah ada pasangannya Adam diciptakan belakangan setelah Adam. Nah, kalau berbunyi wa zaujaka, maka berkesan bahwa pasangannya Adam diciptakan bersama dengan anta. Dan anta atau Adam disuruh tinggal di surga, juga Allah bersamaan nyuruh Hawa tinggal di surga. Inilah hikmahnya firman Allah tidak pakai nomor 2. Kalau nomor 2 berkesan bahwa ma'a. Apa ma'a? Bersamaan dengan pasanganmu yang juga tinggal di surga. Ini nomor 2. Ayatnya pakai yang nomor 1, zauju. Tidak pakai zauja. Kalau zauja, maka maf'ulun ma'ahu. Kalau zauju, maka fa'ilun dari fi'il yang tersembunyi. Ini contoh Al-Baqarah 35. 35 ya. Oh ya, 35. Berikutnya. Contoh surat Yunus ayat 71. Ini panjang ayatnya ya, panjang. Ini saya baca arti bebasnya aja, arti bebasnya. Watlu alaihim, dan bacakanlah atas mereka wahai Muhammad naba'a Nuhin, berita tentang Nabi Nuh. Itqala liqaumi, ketika dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, in kana kabur alaikum maqami, jika sangat besar kemarahan kalian terhadap kedudukanku, wa tadzkiri bi ayatillahi, dan terhadap perbuatanku yang selalu ingat dengan ayat Allah, fa'alallahi tawakkaltu, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Fa'ajmi'u amrakum, maka bulatkanlah tekad tujuanmu atau segala niat burukmu. Wasyuraka'akum, dan kumpulkanlah segala sekutu-sekutu kalian. Cuma kemudian layakun amrukum alaikum gummatan. Kemudian janganlah tekad atau rencana burukmu itu atas kalian jangan sampai disembunyikan. Kemudian summa ugdu, kemudian realisasikanlah atau buktikanlah kepadaku, wala tundiruni, janganlah kamu mengulur untukku. Jadi intinya adalah Nabi Nuh bilang, wahai kaumku, kalau kalian sangat marah sekali terhadap perbuatanku yang dekat kepada Tuhanku, maka kumpulkanlah, bulatkanlah tekad tujuanmu untuk membinasakan diriku, dan kumpulkanlah para serikat-serikatmu, sekutumu untuk membinasakan diriku. Nah, ini garis bawah berbunyi fa'ajmiu amrokum. Kenapa amro? Karena maf'ulun bihi dari fi'il ajmiu. Ternyata wasyuraka'a. Kenapa a? Hati-hati ya. Ini sama mansubun, tapi bukan maf'ulun bihi. Kalau amrokum maf'ul mansubun karena maf'ulun bihi. Sedangkan suraka'a, kenapa a? Memang mansubun, tapi bukan maf'ulun bihi, tapi yang benar adalah maf'ulun ma'ahu. Kita buka catatan berikutnya. Nomor 1. Misalnya berbunyi fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'ukum. Hamzanya doma. Nomor 2. Fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'akum. Hamzanya fathah. Ya nomor 1, kalau arti bebasnya, fa'ajmi'u, maka bulatkanlah, amrokum, keputusan kalian, keputusanmu, keputusan kalian, wa syuraka'ukum,
dan sekutu-sekutumu, sekutu-sekutu kalian. Kalau nomor 2, fa'ajmi'u dan bulatkanlah amrokum, urusan keputusan kalian, wasyurakakum bersamaan sekutu-sekutu kalian, sekutu-sekutumu, sekutu kalian. Kalau nomor 1, syuraka'u sebagai fa'ilun untuk fi'il tersembunyi. Apa bunyinya? Wajama'a. Ya, wajama'a dan berkumpullah dan telah berkumpul syuraka'akum, para sekutu-sekutu kalian. Fa'ajmi'u, maka bulatkanlah amrokum, keputusan kalian untuk membinasakan diriku, dan telah berkumpul sekutu-sekutu kalian juga untuk membinasakan diriku. Ini kalau syuraka'u. Nah, kalau syuraka'a, fa'ajmi'u, maka kumpulkanlah atau bulatkanlah amrokum, keputusan kalian. Wa syuraka'a, bersama dengan kumpulkanlah para sekutu-sekutu kalian untuk membinasakan diriku. Kalau syuraka'u fa'ilun, untuk fi'il berbunyi jamaah, berkumpul. Kalau syuraka'a, ini maf'ulun, untuk fi'il berbunyi ijma'u. Kita buka catatan berikutnya. Nomor 1, fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'ukum. Kalau nomor 2, fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'akum. Sekarang nomor 1 sama dengan nomor 1. Saya nomori loh ya. Nomor 1 baris ketiga, maksudnya sama dengan nomor 1 yang baris atas. Nah, nomor 1 baris atas hanya singkat. Fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'ukum. Kenapa U? Kenapa marfu'un? Ini aslinya. Fa'ajmi'u amrokum wa ajma'a syuraka'ukum. Ya. Fa'ajmi'u, maka bulatkanlah amrokum, keputusan kalian, wa ajma'a syuraka'ukum, dan sekutu kalian juga membulatkan keputusan mereka. Ini ya. Jadi ada fi'il ajma'a. Ajma'a fi'il tersembunyi. Fa'ilnya mana? Syuraka'u. Sedangkan nomor 2 wa bimakna ma'a. Fa'ajmi'u amrokum, maka bulatkanlah keputusan kalian. Ma'a, bersama. Syuraka'ikum, bersama sekutu-sekutu kalian. Ini ma'a adalah bentuk asli dari kata wa syuraka'akum. Nah, sekarang bunyi asli lengkapnya adalah kalau ma'nya dihapus, fa'ajmi'u, maka bulatkanlah amrokum, keputusan kalian. Wajma'u, ya, wajma'u, dan kumpulkanlah syuraka'akum, yakni sekutu kalian untuk membinasakan diriku. Jadi syuraka'a sebagai maf'ulun, ya, maf'ulun yang kejadiannya bersamaan dengan perbuatan kalian amrokum. Jadi tadi ya, syuraka'a bukan maf'ulun bi yang kedua, bukan, tapi maf'ulun ma'hu, yakni maf'ul yang ma'a, kejadiannya bersamaan dengan ajmi'u amrokum. Nah, tadi ya, di Al-Quran yang nomor 2 paling atas bunyinya fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'akum. Ya, sama-sama mansubun. Amro, roknya fatkah, syuraka'a, hamzah fatkah. Hati-hati ini, bukan maf'ul bi yang kedua, tapi maf'ulun ma'hu. Dari mana taunya? Karena yang berkata Nabi Nuh alaihissalam. Jadi untuk meraba-rabanya, apakah maf'ul bihi atau maf'ul ma'hu, itu meraba-rabanya, mendeteksinya dengan pemahaman ayatnya. Kita buka, mundur lagi ayatnya, Yunus 71. Karena yang berkata Nabi Nuh, ingat bahwa namanya seorang nabi itu imannya hanya kepada Allah. Tidak ada keyakinan bahwa ada sekutu-sekutu bagi Allah. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Seorang nabi akidahnya itu lurus, tidak ragu, tidak goyah. Maka dari itu, karena yang berkata Nabi Nuh, maka Nabi Nuh menganggap bahwa hakikatnya sekutu-sekutu kalian itu tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau Nabi Nuh pakai berbunyi syuraka'u, ya kalau doma lo ya. Mari kita pakai doma. Nuh berkata, wahai kaumku, ajmi'u amrokum, kumpulkanlah, bulatkanlah keputusan kalian. Kalau syuraka'u lo ya, wa syuraka'ukum, dan juga berkumpulkanlah
kumpulkanlah. Yani apa? Sekutu-sekutu kalian. Nah, kalau beri syurakaukum, maka berkesan bahwa Nabi Nuh mengakui ada sekutu-sekutu Allah atau sosok makhluk yang menjadi sembahan kaumnya. Dan Nuh nyuruh kaumnya mengumpulkan dua hal. Yani apa? Kumpulkanlah amrokum dan kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian. Ini contohnya. Ternyata Nabi Nuh nggak pakai surokau, pakai surokaa. Apa surokaa itu? Ini bermaksud. Nuh berkata, wahai kaumku, kumpulkanlah, bulatkanlah keputusan kalian. Ya, dengan sekutu-sekutu kalian yang kalian pahami secara sepihak itu, yang juga mereka berkumpul untuk membinasakan diriku. Ini contohnya. Jadi Nabi Nuh ketika kalau berkata pakai surokau, pakai marfu, apa marfu? Fa'ilun. Apa fa'ilun? Pelaku. Apa pelaku? Berarti ada sosok yang berbuat. Berhubung dimansubkan, dimaf'ulkan, hakikatnya tidak ada sekutu bagi Allah. Ini hikmah dari pemahaman ayatnya. Karena berkata Nabi Nuh alaihissalam. Contoh yang lainnya. Surat Saba ayat 10. Walaqad dan sungguh benar-benar ataina kami telah berikan Dawuda Nabi Daud minna fadlan karunia dari kami. Ya jibalu wahai gunung-gunung awibi. Ingat ya, gunung-gunung itu muannas. Karena muannas maka fil amarnya pakai ya, pakai muannas. Awibi. Bertasbihlah kalian mahu bersamanya. Yaitu siapa? Daud. Bersama Daud. Watoiro, ini roh ini ya, bukan ru. Bukan berbunyi watoiru, tapi watoiro. Watoiro bersamaan dengan burung-burung yang juga bertasbih kepadaku. Wa alanna lahul hadida. Dan kami telah melunakkan al-hadida besi lahu baginya. Kita bayangkan, berbunyi watoiru. Kalau rohnya doma, watoiru ya. Kalau berbunyi watoiru, maka wa ini bermaksud urutan perbuatan. Yani apa? Wahai gunung-gunung, bertasbihlah bersama Daud. Dan wahai burung-burung, bertasbihlah juga bersama Daud. Jadi kalau berbunyi watoiru, maka bermaksud bahwa Allah menyuruh dua sosok. Yani apa? Menyuruh gunung-gunung, lalu, ini lalu. Lalu menyuruh burung-burung. Nyuruh gunung-gunung dulu, berikutnya menyuruh burung-burung. Ini kalau toiru. Berhubung toiro, maka bermaksud maf'ulun ma'ahu. Yani apa? Wahai burung-burung, wahai gunung-gunung, bertasbihlah bersama Daud, bersamaan dengan burung-burung yang juga bertasbih bersama Daud. Ini contohnya. Jadi, buat toiro kenapa mansub ya? Karena maf'ulun. Maf'ul apa namanya? Maf'ulun ma'ahu. Jadi apa? Suatu kejadian yang bersamaan dengan kejadian pihak lain. Siapa pihak lain? Gunung-gunung. Gunung-gunung disuruh ngapain? Disuruh bertasbih bersama Daud. Oh berarti bertasbihnya gunung-gunung itu bersamaan dengan bertasbihnya burung-burung. Jadi kesimpulan singkatnya adalah dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa maf'ulun ma'hu isimnya harus mansub ya, harus mansub dan kata kuncinya adalah didahului huruf wa. Ya, huruf wa yang kalau diartikan arti aslinya diartikan bersama atau bersamaan bermakna ma'ahu, bermakna ma'a. Yang kedua, jika huruf wa diartikan dan maka bermaksud huruf atof. Ya, ini apa atof? Sebagai maf'ulun bihi yang kedua. Tapi jika huruf wa diartikan bersama atau bersamaan, maka bermaksud kebersamaan kejadian pelaku fiil. Ya, ini ada fiil tersembunyi yang berbuat terhadap lafaz isim yang mansub tersebut. Jadi kata kuncinya tergantung wa. Kalau wa diartikan dan, maka bermaksud huruf atof. Kalau wa diartikan bersamaan, maka wa itu namanya wa ma'iyah. Wa bimakna ma'a.
catatan terakhir pada tampilan berikutnya. Kita lihat baris paling atas nomor 1. Uskun anta, wahai Adam tinggallah kamu, wa zaujuka, dan pasanganmu, al jannata di surga. Kalau wa zauju, jimnya doma, maka wa ini adalah huruf atof. Huruf atof. Apa atof itu? Menyambung secara berurutan. Wahai Adam tinggalan kamu, wahai pasangan Adam, tinggallah kamu juga di surga. Wah, ini huruf atof. Tapi kalau ayatnya berbunyi wa zaujaka, maka al-wawu ma'iyatun. Al-wawu ma'iyatun. Al-wawu wa'iyatun. Apa ma'iyatun? Bimakna ma'a. Huruf wawu bukan huruf atof tapi ma'iyatun. Bimakna ma'a. Ya, ini apa? Huruf wawu yang sifatnya seperti isim ma'a. Isim dorob zaman. Seperti isim dorob zaman. Ya, ini. Maka kalau di i'rab wa, boleh ini ganda dua ini. Wa harfu atofin mabniun ala fatahin au ma'iyatun. Ma'iyatun bimakna ma'a. Jadi i'rabnya ganda. Kalau wa zauja. Kalau zauja maf'ulun ma'ahu. Contoh, awi wai gunung, awi bi ma'ahu. Wai gunung bertasbihlah bersama Daud bersamanya. Wat tairu. Kalau wat tairu berarti wa ini urutan. Urutan perintah. Wahai gunung bertasbihlah, wahai burung bertasbihlah, urutan perintah. Kalau watairo maka bersamaan perbuatannya, bukan bersama perintah, bersama perbuatannya. Wahai gunung bertasbihlah bersama Daud, bersamaan dengan burung-burung yang juga bersama kalian bertasbih dengan Daud. Ini hikmahnya. Kapan watairo, kapan watairu, dan kapan wazaujuka, dan kapan wazaujaka. Ini singkat catatan tentang huruf atop yang menjelma menjadi isim ma'a, ya, ma'iyatun namanya. Menjadi ma'iyatun. Itu singkat materi tentang maf'ulun ma'ahu. Di antara maf'ul yang banyak sebetulnya, yang paling rumit untuk menebak adalah tentang maf'ul ma'ahu. Kenapa? Karena di terjemahan Indonesia harusnya wa itu ma'iyah, tapi ada kalanya diartikan dan, ya. Jarang sekali wawu yang ma'iyah diartikan bersamaan, jarang sekali. Kenapa? Karena ingat bahwa Quran terjemahan di Indonesia itu dicetak dan supaya diperjualbelikan secara umum. Maksudnya apa? Supaya orang awam yang nggak ngerti ilmu alat itu langsung kepada pemaham ayatnya. Kalau wa diartikan bersamaan, mereka belum nyambung tentang kaidah huruf wawu ma'iyah. Maka dari itulah di Quran terjemahan di Indonesia bahkan mungkin sulit kita ketahui wa artinya bersamaan. Biasanya tetap wa artinya dan, meskipun wa itu huruf ma'iyah atau isimnya adalah maf'ul ma'hu. Nah, karena kita sudah mempelajari tentang maf'ul ma'hu, maka kita tahu arti perkata, maka wawu mana wawu ma'iyah dan mana wawu atof. Ya, untuk yang belum mempelajari tentang maf'ul ma'hu, maka semua wawu dianggap atof kalau artinya dan. Padahal tidak semua wawu artinya dan bermaksud sambung. Ada kalanya bermaksud kebersamaan kejadian atau kebersamaan perbuatan. Itu dulu singkat dari saya. Sebelum diakhiri, ada yang tanyakan silakan tentang maf'ul ma'hu. Kalau bertanya silakan diklik mic-nya masing-masing, speakernya masing-masing. Tanya Ustaz. Boleh silakan tanya. Pak Waskito dari Malang silakan. Ya, masih nyetir ini. Boleh silakan. Itu pemahaman apa untuk memahami wawu maf'ul ma'a itu harus paham dulu artinya Ustaz ya, supaya tidak salah gitu Ustaz ya. Benar, benar. Jadi modal paling mendasar tahu artinya. Nah, kalau nggak tahu artinya nggak tahu mana isim mana fi'il tentunya. Betul. Ya. Paling mendasar tahu artinya. Yang kedua deteksi harokatnya. Apa isimnya? Oh doma marfuun. Berarti maka bukan maf'ul ma'hu. Gitu aja. Berarti dia fa'ilun. Isim fa'ilun. Itu kalau kebetulan tulisannya ada harokatnya. Lah misalnya kita disodorin suatu ayat tanpa harokat, orang bilang Arab gundul. Nah, ini hati-hati ini
mengharokati isim setelah huruf wa. Hati-hati ini. Hati-hati mulai sekarang ini ya. Karena isim setelah huruf wa itu bisa mansub, bisa marfu, bisa majrur. Hati-hati di situ. Karena untuk mengetahui maf'ul mahu itu satu paket dengan adanya huruf wa sebelumnya. Jadi mulai sekarang kalau kita mengharokati Arab gundul, kok ada huruf wa, sebelah kirinya ada isim. Hati-hati ini. Isimnya apa ini? Marfu, mansub, apa majrur, apa majzum. Barangkali ada loh ya. Hati-hati ini, hati-hati. Karena bisa maf'ul ma'hu, bisa maf'ulun bihi. Hati-hati, hati-hati. Ya, silakan. Ada yang tanyakan? Kalau fa'ilun ma'a enggak ada Ustaz. Oh, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Jadi namanya maf'ulun ma'hu. Enggak ada fa'ilun ma'hu. Tidak ada. Ya, silakan. Kalau enggak ada, tadi kan contohnya sudah contohkan ya di surat Al-Baqarah 35, di surat Yunus 71. Sekarang PR-nya boleh ya, sekarang nyari aja. Nyari juga ada contoh yang ada, contohnya maf'ul ma'hu di Al-Qur'an ada. Sekarang nyari di surat manakah? Di ayat manakah ada contoh maf'ul ma'hu? Silakan nyari. Silakan nyari. Memang jarang di Al-Qur'an, jarang. Nah, justru jarangnya itulah ya. Kita ekstra nyari ini, terserah nyari dari berbagai sumber atau referensi, silakan nyari. Contohnya di surat mana lagi? Selain Yunus misalnya di surat mana lagi yang ada kalimat bermuatan isim yang mansub berstatus sebagai maf'ulun ma'hu. Itu dulu sementara ya. Tanyakan kalau nggak ada. Besok Kamis. Boleh silakan. Boleh. Kalau dalam bahasa Arab ada hubungannya nggak, Ustaz? Dengan apa? Dengan ma'a, arti ma'a sama untuk waw. Oh ya, justru ini salah satu kaidah bahasa Arab yang masuk dalam kajian pemahaman Quran. Jadi istilah maf'ul ma'hu itu istilah nahwu, bukan istilah sorof ya. Nahwu itu istilah nahwu. Maf'ul ma'hu. Jadi kaidah nahwu masuk dalam Al-Qur'an maf'ul ma'hu. Boleh dalam bahasa Indonesia gini, contoh misalnya ya. Contoh dalam bahasa Arab misalnya dhahabtu, aku pergi bersamaan dengan dia di rumah. Nah, maka bahasa Arabnya dhahabtu wa huwa fil baiti. Ya, dhahabtu wa huwa fil baiti. Aku pergi wa huwa bukan sedangkan dia, tapi bersamaan dia sedang di rumah. Nah, ini maka mengetahui wa huwa itu sedangkan dia atau bersamaan dia itu hati-hati. Bila dulu masuk kalimatnya apa ini ceritanya. Nah, itu maksudnya. Karena wa ketemu domir kan bisa sedangkan dia. Wahum sedangkan mereka. Mulai sekarang hati-hati. Wahu ketemu domir bisa bermaksud wah itu bersamaan loh ya. Maka huwa adalah domirun fi mahali nasbin maf'ulun ma'ahu. Itu kalau pakai domir. Nama orang misalnya Zaid. Dhahabtu wa Zaidan. Dhahabtu wa Zaidan. Apa artinya? Aku pergi bersamaan dengan Zaid ya. Bukan bersama Zaid. Itu contoh seperti itu ya. Itu dulu. Bahasa Arab bisa. Itu dulu ya. Nanti saya kirimi filenya di grup masing-masing. Terima kasih. Besok Kamis kajian umumnya malam hari tentang huruf B. Tentang huruf B kita bahas hari Kamis. Itu dulu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Ustaz. Ya. Terima kasih semua. Mohon maaf saya lagi di jalan. Nanti dikirimin ya rekamannya ya. Lagi di Ya, mana? Pak Haji. Lagi di Lagi di mana? Kelantan Pak Haji. Lagi di jalan. Oh. Udah ya, udah mari Pak itu. Iya. Ya, saya tutup. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Ya, Pak, kita. Assalamualaikum. Salam.